Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan bersemangat. Hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Mari kita masuk ke papan pembelajaran. Adik-adik, sebelum kita masuk ke video pembelajaran kita, terlebih dahulu kakak sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menyimak materi, kalian diharapkan mampu menyebutkan dampak positif dan negatif dari letak geografis Indonesia. Oke, tanpa mengulur waktu, langsung saja kita masuk ke video pembelajaran kita. Berikut video materinya. Letak geografis Indonesia dan dampaknya. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Selain itu, Indonesia juga berada di antara dua samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga dikenal dengan istilah negara maritim, negara kepulauan, dan negara agraris. Tahukah kalian perbedaan dari ketiganya? Indonesia disebut negara maritim karena memiliki perairan yang sangat luas dibandingkan dengan daratannya. Disebut negara kepulauan karena Indonesia memiliki banyak pulau. Dan disebut negara agraris karena rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani. Dengan kondisi geografis yang tadi telah dipaparkan, tentunya terdapat dampak terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Berikut ini beberapa dampak dari letak geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Ditinjau dari segi ekonomi, Laut Indonesia yang sangat luas mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik keanekaragaman hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut diantaranya terdapat ikan, terumbu karang, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Ditinjau dari segi sosial, sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan benua Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Berikut ini beberapa dampak dari letak geografis Indonesia ditinjau dari segi sosial. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini
didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran, dan peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu, seperti pecinan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, ditinjau dari segi budaya, kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 pulau mengakibatkan beraneka ragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan lain sebagainya. Adik-adik, dari semua dampak letak geografis Indonesia tersebut, tentu tidak semuanya positif, melainkan ada juga dampak negatifnya. Berikut ini beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari letak geografis Indonesia. Yang pertama, tidak meratanya potensi alam. Yang kedua, tidak meratanya sumber daya manusia. Yang ketiga, tidak meratanya pembangunan. Yang keempat, rawan terhadap terjadinya konflik kedaerahan, dan lain sebagainya. Itu tadi video pembelajaran kita untuk hari ini. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tugas. Silahkan kalian buka buku paket tematik kalian di halaman 166. Di sana terdapat sebuah peta konsep. Silahkan kalian lengkapi berdasarkan materi yang telah disampaikan di video tadi. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.